Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah. Allah memberikan kekuatan iman pada diri kita. Allah membangunkan kita dari tidur. Ya, Allah memberikan hidangan-hidangan kita di pagi hari ini untuk bisa sama-sama kita melakukan sholat subuh berjamaah. Pemirsa Basmalah, penyakit pikun atau lupa ini tidak hanya dialamin oleh kita atau zaman kita. Bahkan di zaman Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk menghindarkan dari penyakit pikun. Nah, apa yang menyebabkan pikun, pemirsa? Nah, salah satunya yang menyebabkan pikun adalah banyaknya beban, ya, tingkat stres tinggi. Ya, di zaman sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan karena daya pikir atau kegiatan masyarakat yang super sibuk. Kejauhan mereka kepada Allah, ya, lupa terhadap sunnah-sunnah yang dijalankan. Nah, ini membuat memori-memori di otaknya yang akan merespon lebih lambat. Maka rasa pikun atau penyakit pikun ini muncul seketika. Nah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan dan bahkan mengeluarkan salah satu doa, ya, yang salah satu artinya adalah, pemirsa Basmalah, ya Allah, hindarkanlah kami dari rasa lupa, dari kepikunan. Bahkan salah satu penyakit juga yang dikatakan oleh Nabi, alaikum bihadhihi habatis sauda syifa'an kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatis sauda karena itu adalah obat dari segala macam penyakit, ya, kecuali pikun. Nah, jadi pikun ini menjadi tolak ukur, ya, bahwa tidak bisa disembuhkan, ya, kata Nabi, kecuali pikun atau penyakit tua. Ya, jadi penyakit pikun ini kaitannya selalu dengan orang tua. Tapi akhir-akhir ini penyakit pikun ini tidak hanya terserang pada orang tua, bahkan kita, ya, yang masih muda, anak-anak, remaja, dewasa, nah itu sudah mengalami kepikunan atau lupa. Ya, karena apa? Satu, penyebabnya adalah nutrisi yang kurang, ya, makanan yang menyebabkan mereka terhambat untuk berpikir. Nah, pemirsa Basmalah, kita bisa melihat, ya, di sekitar kita bagaimana Allah menciptakan beberapa tanaman-tanaman yang bisa mengatasi kepikunan itu sendiri. Dan bagaimana juga Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita bab tentang berwudu yang baik untuk mengatasi kepikunan itu sendiri. Wudu adalah bagian terapi bagaimana mengatasi kepikunan. Salah satu bab di dalam wudu ada anjuran dari Rasulullah SAW adalah ketika berwudu memasukkan air ke hidung. Nah, para ulama mengatakan, kalau kalian mau menghindari kepikunan, kalau kalian mau menghindari kepikunan, maka masukkanlah air ke hidung dan keluarkanlah air tersebut kembali. Dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan, ketika malam hari, sesungguhnya setan itu berada dalam dua lubang hidung kalian. Dan setan itu akan keluar bersama dengan air yang kalian masukkan ke hidung dan dikeluarkan kembali. Nah, pemirsa Basmalah, bagaimana otak kita bekerja ketika memasukkan air ke hidung, ya, seperti handphone yang kita cas, ya, atau aki yang kita cas. Makanya orang yang tidak terbiasa dengan memasukkan air ke hidung biasanya terasa berat di kepalanya. Dia akan merespon seluruh kelenjar-kelenjar aktif yang ada di kepalanya. Salah satunya adalah kelenjar pituitari, kelenjar bawah otak. Nah, kelenjar bawah otak ini yang merespon semua kelenjar sehingga kita bisa terhindar dari kepikunan. Nah, tadi adalah bagian kecil dari bab wudu. Sekarang kita mulai masuk ke bab yang berikutnya, yaitu tentang sholat. Sholat juga adalah bagian-bagian dari terapi untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang terpenting lagi, dari beberapa gerakan sholat, setelah mengalami penelitian yang lebih lanjut, mengalami pengujian-pengujian yang lebih lanjut, bahkan yang uniknya lagi, pemirsa Basmalah, yang mengadakan pengujian ini adalah orang-orang non-muslim. Di salah satu university di New Delhi, ya, para peneliti di sana mengatakan, orang yang sujudnya benar, orang yang sujudnya lama, dan rukuknya lama, satu manfaatnya, pemirsa Basmalah, dia akan awet muda. Nah, yang kedua, dia akan terhindar dari penyakit kepikunan. Ya. Nah, jadi saya ulangin lagi, yang pertama adalah orang yang sujud dan rukuknya benar, dia akan awet muda. Yang kedua, ya, dia akan terhindar dari kepikunan. Nah, maka bukankah Nabi kita sudah mengajarkan kepada kita, bahkan Al-Quran mengajarkan kepada kita, ya, tentang bagaimana sholat yang khusyuk. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sujud yang benar adalah bagian yang mi'rajnya kita kepada Allah.
Maka dalam bab tentang sholat tersebut kita hanya membahas 2 gerakan saja pemirsa, karena kali ini tema kita adalah pikun ya, atau lupa ya. Jadi kita hanya bahas 2 gerakan. Nah, yang pertama tadi kita ulangin, kalau tadi adalah hasil kajian dari University di New Delhi. Nah, sekarang kita membahas dari kajian-kajian yang telah kita lakukan sendiri, riset yang kita lakukan sendiri. Salah satunya adalah gerakan ruku. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tata cara pegang tangan ketika ruku. Ada sebagian ulama yang mengatakan ruku itu pemirsa ya, kita seperti ini. Ya. Nah, ada juga beberapa para ulama mengatakan gerakan ruku itu seperti ini. Ya, tentang masalah tangan. Ya. Tapi dari sisi kesehatan, ketika saya belajar di beberapa tempat dan termasuklah di beberapa negara, nah ternyata gerakan yang bisa merespon salah satunya organ jantung kita, organ ginjal itu, gerakan ruku yang maksimal adalah membuka tangan. Nah, kenapa membuka tangan? Itu adalah merespon, satu adalah masalah lambung kita, yang kedua mengantarkan oksigen cukup ke otak. Ya. Walaupun itu terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, semuanya baik, ya, baik itu yang lurus maupun kita buka tangan kita, tidak menjadi satu kesalahan. Nah, yang berikutnya adalah sujud. Ya. Dalam satu riwayat dikatakan ketika sujud, ya, itu harus membuka tangan kita selebar-lebarnya. Tapi di sini ingat pemirsa, tidak dilakukan ketika sholat 5 waktu. Ya. Rasulullah menganjurkan kita ketika kita sholat malam. Ketika sholat malam kita buka tangan kita selebar-lebarnya, sujud, kaki kita tetap menyentuh, ya, tidak boleh gantung. Nah, kenapa? Pada saat kaki kita menekan, di situ respon dari kelenjar endokrin, kelenjar pituitari merangsang sehingga ada otak kecil di kepala kita itu terisi asupan oksigen cukup. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, buka tangan kita selebar-lebarnya. Bahkan katanya satu anak kambing, ya, atau anak sapi itu bisa lewat dari sela-sela tangan kita. Nah, maka pemirsa Basmalah, ya, kita benahi bagaimana wudhu yang baik, ya. Tadi salah satunya selama ini hal yang kita tinggalkan adalah memasukkan air ke hidung. Kita hanya membasuh hidung kita saja. Coba kita mulai memasukkan air ke hidung. Bahkan di Timur Tengah, kalau kita mau menghafal Al-Quran, mau menghafal hadis, itu sebaiknya memasukkan air ke hidung. Nah, kalau tadi adalah caranya, ya. Lalu apa herbal-herbal yang ada di sekitar kita, baik herbal-herbal wahyu yang telah disampaikan oleh Nabi kita. Salah satunya adalah herbal wahyu yang disampaikan oleh Nabi kita adalah kismis, atau dalam bahasa hadis zabib, kismis yang emas. Jadi bukan kismis yang hitam pemirsa, kismis emas, zabib. Ya, beliau memiliki sifat yang pertama panas, lembab dan kering. Ya, jadi buat jantung, buat limpa dan buat paru-paru. Kenapa kita bahas tentang kismis ini memiliki sifat panas buat jantung pemirsa? Karena yang merespon untuk kepikunan, yang merespon kegembiraan, yang merespon tentang amarah itu adalah organ jantung. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau menghafal hadis, maka konsumsilah kismis emas 7 butir di pagi hari dan 7 butir di sore hari. Nah, tadi kita berbicara tentang herbal wahyu. Lalu bagaimana dengan herbal yang ada di sekitar kita pemirsa? Ya. Nah, kita lihat di sekitar kita. Ini pemirsa Basmalah, kita melihat di sekitar kita ada herbal. Pemirsa Basmalah sering melihat yang sering dikenal dengan pegagan atau antanan. Ya, pegagan atau antanan dalam bahasa Latin adalah Centella asiatica. Ini adalah herbal terbaik dunia, tapi sayangnya pemirsa, herbal ini sudah dipatenkan oleh Amerika Selatan. Ya, ini adalah tanaman yang banyak muncul di pinggiran-pinggiran sawah, ya, di pinggiran-pinggiran tempat di mana tempat itu basah, dia pasti akan muncul. Nah, herbal ini menjadi herbal terbaik dan menjadi penelitian khusus, menjadi salah satu herbal yang bisa mengatasi kepikunan dan untuk meningkatkan kecerdasan pada anak-anak kita. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kalau tadi kismis kita konsumsi, ya. Nah, kalau herbal antanan atau pegagan bisa dengan 2 cara. Yang pertama bisa cara dikeringkan, pemirsa Basmalah, ya, kita keringkan lalu kita buat teh. Misalnya 50 gram pegagan kita keringkan lalu kita jadikan teh, kita bisa minum. Atau kita konsumsi. Ya, pemirsa Basmalah, menjadi hal yang sudah biasa. Ya, kalau kita lihat pegagan di sekitar kita sudah menjadi hal biasa, apalagi orang-orang di Jawa Barat.
Ya, pegagan ini sering sekali menjadi lalap. Ya. Nah, maka untuk kecerdasan, untuk mengatasi kepikunan, rasa lupa, nah pegagan adalah herbal yang sangat efektif. Jadi bisa dilalap. Pemirsa Basmalah. Jadi dilalap, kita buat 100 gram pegagan, kita bagi dua. Pagi 50 gram, sore 50 gram. Nah, kenapa selalu ketika kajian-kajian kita hanya membahas pagi dan petang? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika menterapi itu pagi dan petang. Ya, pagi dan sore. Ya, yang dikatakan pagi dan petang itu menjelang maghrib, ya, sama pada saat subuh. Nah, pada saat itu juga menjelang maghrib, pada saat itu adalah sumsum tulang belakang kita itu diproduksi. Makanya orang bisa sembuh dari kepikunan, orang akan sehat dari kepikunan, akan terhindar dari penyakit lupa biasanya mengkonsumsi herbal-herbal yang berkait dengan kepikunan itu, atau herbal-herbal yang berkaitan dengan otak itu sendiri di waktu sore hari. Ya, kita lihat beberapa kisah, pemirsa Basmalah. Nah, bagaimana sosok seorang sahabat Nabi Umar bin Khattab pernah mengingatkan kita untuk melatih otak. Ya, tadi kita sudah belajar apa penyebab kepikunan, kita juga sudah mengetahui tentang bab tentang wudhu, tentang sholat, bab-bab mana saja yang bisa mengatasi kepikunan, dan kita juga sudah mengetahui herbal apa yang di sekitar kita dan herbal apa yang berdasarkan dengan wahyu yang untuk mengatasi kepikunan. Nah, sekarang kita akan menceritakan bagaimana kita melatih otak kita, ya, supaya bekerja secara baik. Ya. Yang pertama kita angkat dari kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ya, sosok seorang sahabat yang memiliki rasa khauf, ya, rasa takut yang luar biasa. Apa yang dia lakukan untuk melatih otak beliau? Setiap malam menjelang tidur, dia mengingat apa yang dia lakukan dari pagi sampai malam. Ya. Dia mengingat dari pagi sampai malam sampai dia tidur, ya, dan dia beristighfar banyak kepada Allah. Lalu ketika pagi dia mengingat apa yang dilakukan ketika malam sampai pagi lagi dan dia beristighfar kepada Allah. Di sini ada dua pembelajaran yang berharga, pemirsa. Yang pertama adalah pembelajaran bagaimana kita mengingat aktivitas kita dari pagi sampai malam lagi. Yang kedua pembelajaran, ketika pagi dan malam, ya, kita melakukan kesalahan karena kita mengingat, ya, aktivitas kita dari pagi sampai malam, ya, kita beristighfar kepada Allah. Ya. Karena salah satu yang menyebabkan kepikunan adalah tumpukan-tumpukan dosa, pemirsa. Ya, tumpukan-tumpukan dosa, ya, yang menyebabkan kita sulit untuk mengingat. Ada satu kisah yang kedua. Bagaimana ada seorang ulama, ya, suatu saat Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya, pemirsa. Wahai guruku, ya, hafalanku lupa. Kalau bahasa kita simpelnya seperti itu. Seorang guru yang bijak hanya mengatakan seperti ini. Apa yang kamu lihat, wahai muridku, ketika di jalan? Nah, lalu Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak sengaja ngelihat betis seorang wanita karena pada saat berjalan, ya, betisnya itu kelihatan. Pakaiannya itu terkena angin, betisnya kelihatan. Dan yang uniknya, pemirsa, dengan tidak sengaja aja Imam Syafi'i hafalannya itu hilang lebih dari 5 juz. Nah, bagaimana dengan kita, pemirsa? Ya, kalau kita mungkin bukan hanya sekedar melihat betis tidak sengaja, tapi kondisi di sekitar kita memang memancing otak kita supaya lupa. Ya. Nah, maka pemirsa Basmalah, hindari kemaksiatan, bagaimana kita merespon otak kita supaya semakin baik, ya, supaya kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat itu sendiri. Ya. Nah, kesimpulan kajian kita hari ini, ya, yang pertama untuk mengatasi kepikunan itu adalah memasukkan air ke hidung. Yang memasukkan air ke hidung dan keluarkan kembali ketika berwudu. Yang kedua, memperbaiki gerakan sholat kita, terutama ruku dan sujud. Ya, ini yang akan merespon oksigen ke otak kita untuk baik. Nah, yang ketiga, herbal yang efektif untuk memberikan nutrisi yang cukup dan mengatasi kepikunan itu sendiri. Yang pertama adalah herbal yang berdasarkan dengan Quran atau Qurani food yang bab lalu pernah kita angkat, yaitu kismis, zabib. Ya, zabib kita konsumsi 7 butir di pagi hari, ya, dan 7 butir di sore hari. Ya, maka Rasulullah mengingatkan kita, kalau kalian mau menghafal hadis, maka makanlah kismis setiap hari. Nah, lalu herbal yang ada di sekitar kita. Herbal yang ada di sekitar kita salah satunya adalah pegagan, antanan.
atau Centella astyatica. Hampir semua daerah itu punya pohon tersebut pemirsa. Ya, bisa kita konsumsi, ya, kita lalap atau kita keringkan dalam bentuk teh. Ya, jadi kita bisa ambil 100 gram pegagan, ya, kita bagi dua. Pagi kita lalap 50 gram, sore kita lalap 50 gram. Ya, pemirsa Basmalah, kajian kita tentang kepikunan semoga bermanfaat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.